Selamat datang kembali di channel saya Hamzah Fitri. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat menonton, enjoy. Anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol, yang kami hormati Bapak Abdul Qadir, anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang kami hormati Bapak Kapolsek Lili Diaja, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang sempat hadir pada malam hari ini, terkhusus dan teristimewa kepada tuan rumah. Terima kasih atas tempat yang telah disiapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan reses bersama Bapak Supriyansa SHMH. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan reses merupakan salah satu program kerja dari setiap anggota DPR yang dikerjakan secara berkala dengan tujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Jadi pada kaitan itu nak videonya Pak Supriyansa mak bicara, ya kalau tujuannya kami kita langsung. Nah, sebaik ungkap betul lo sampaikan, maka lo ya perluang buat kita sampaikan langsung kualena. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menghargai waktu, mari kita mendengarkan sambutan pertama dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Supriyansa SHMH, anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Komisi 3 fraksi Golkar. Saya hormati Bapak anggota DPRD wilayah 4 Diraja Cita. Saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, pemuda, wanita, dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya jualah sehingga pada malam hari ini kita sempat hadir di tempat ini dalam rangkaian pelaksanaan acara reses Bapak Supriyansa SH. Siapa tahu matu ero agak tuh biasa cerita terus aja, maka ada itu mana terpilih matu menjadi anggota DPR ke rumah yang dinas mana kan rumah dinas cuma dia ibu rumah ketuanya dia pernah ikut kunci jadi ya masih omong ceritanya cuma memang kan cuma pertenek kuliah di murah perteneknya jolo, tetapi dalam waktu dekat katanya kapan? Bulan 4 sudah di akhir. Nah, berarti bulan 5 lah. Oleh teknik Gro, rumah jabat tangir. Artinya apa yang sama sampaikan ini, terutama di ibu-ibu suka joget-jogetan tambri siti, nah lupa kecap kuning. Daripada joget di Gro, maka maja di hotel lebih lepas nih Gro rumah jabat tangir tindro. Terasa kata Gro maka dan ini mereka sudah kira-kira begitu. Terasa kami memang di Gro atau ada keluarga yang tiba-tiba kehilangan dompet di Jakarta. Iya itu copek misalnya, itu copek kan biasa copek tahu mati di tiga apa
dia aku gak keluarga ku Jakarta nih coba kieng. Nah aja tak kerama kurang pangkat terus malah kiri kanan kurang terlalu Supriyansa. Kata bohong Supriyansa kurang turun. Kata bohong nomor aku dewa hasil itu pakai kone. Sebelum mati wakil bupati kau yang nomor aku. Mancai kau wakil bupati yang matoro. Maja kau mati wakil bupati yang matoro. Mancai kau anggota DPR yang matoro nomor aku. Jadi mana nomor aku. Nah itu dulu banyak yang ragukan. Terpilih mati yang jadi anggota DPR, hasilnya nomor 1. Terpilih mati yang jadi wakil bupati, hasilnya nomor 1. Mariola curiga dibanding buktinya. Nah, kau di matinya mah agak, itu ukurannya memang tahu dia. Dia agak curiga-curiga kira-kira. Tapi tidak berlaku umum saya rasa bapak-bapak dan ibu sekalian. Telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disbampol Bapak Arfa, yang saya hormati Bapak Abdul Qadir, anggota DPRD Kabupaten Sopeng, sama-sama saya dari Golkar. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Lili Riaja, beserta dengan seluruh anggota kepolisian yang melakukan pengamanan pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Yang saya hormati Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, dan kesemuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama saya hargai dan saya banggakan. Malam ini adalah malam yang menjadi sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kurang lebih 6 bulan yang lalu ya, kurang lebih ya 6 bulan yang lalu saya datang ke sini. Di mana itu? Saya datang di daerah sini dalam rangka berkampanye meminta Bapak dan Ibu sekalian pada di mana oleh Cangadi daerah ini pada khususnya untuk memberikan pilihannya kepada saya. Dan saya ingat betul di waktu itu saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya tidak membawakan kerudung, saya tidak membawakan lifa, saya tidak membawakan lebih-lebih amplop. Betul tidak? Lalu Bapak dan Ibu secara ikhlas pergi ke TPS untuk memilih saya. Dan setelah dihitung suara, ternyata saya adalah salah satu di antara orang-orang itu yang dinyatakan lolos menjadi anggota DPR RI. Ya. Terima kasih ya semuanya. Setelah dinyatakan lolos Bapak dan Ibu sekalian, maka pada malam ini saya datang kembali, ibaratnya kaca, dia kembali mencari kulitnya. Betul tidak? Kan ada pepatah mengatakan biasanya kacang lupa kulit. Betul tidak? Nah sekarang kacang pergi cari kulitnya. Karena saya sudah menjadi anggota DPR, maka saya datang ke hadapan kita semuanya ini. Salah satu simbol yang saya raih itu adalah ini yang sebelah kiriku. Gila, lambangku dulu di Sopeng ini besar, mangkok-mangkok. Nah sekarang yang saya dapatkan hari ini kecil-kecil begini. Ini adalah keringat tak semuanya. Ini hasil tak semuanya. Olehnya itu sekarang ini sudah 4 bulan saya terima gaji. Pani ulet terima kak gaji. Berarti 4 bulan saya jadi anggota DPR. Nah saya datang ke sini dulu, saya datang minta suara, saya tidak berikan apa-apa. Jangan marah malam ini, insya Allah kan itu sarung nama tuh. Angkat ini rampelok naro. Nah, kira-kira begitu. Oke. Saya menggunakan logika terbalik.
Pak Abdul Qadir. Jarang-jarang begini di seluruh Indonesia. Ya, kenapa? Kalau saya kasih Ki dulu, berarti saya sogok Ki untuk pilih saya. Ya kan, betul tidak? Nah, saya orangnya mau mencoba-coba membuat sebuah terobosan baru. Yang saya bawakan Ki hari ini adalah keringat tersendiri yang saya bawakan. Kita berjalan dari rumah menuju TPS. Anak teman menangis, ditarik lagi, digendong lagi. Saya rasakan semuanya itu. Bapak dan Ibu sekalian, karena saya rasakan itu semuanya, maka saya datang untuk menemui kita pada malam ini. Mungkin ada yang robek sarunya waktu itu, tak galak sapoe. Nah, sekarang saya gantikan malam ini. Kira-kira begitu adanya. Logikanya adalah ternyata Pak Supriyansa juga bisa begitu. Cuman pada saat itu saya tidak mau melakukan karena saya tidak mau dalam keadaan menyogok orang. Kalau hari ini saya datang, bukan barangku yang saya bawa, tetapi hasil tak yang saya berikan. Hasil tak semua yang saya berikan itu. Logikanya itu kira-kira Bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak dan Ibu sekalian saya hormati, warga Cengadi, daerah apalagi namanya sini? Cengadi Laleng ya? Cengadi Laleng pada khususnya. Tidak putus-putus saya membanggakan ini di depan sana, di Jakarta. Saya nanya orang di Jakarta, berapa habis kemarin pil caleg? Jawabannya ada yang 8 miliar, ada yang 12 miliar. Saya bilang banyak sekali ya, kenapa begitu banyak? Dia tanya balik saya, kalau Pak Supri berapa habis? Sebenarnya tidak ada. Saya pergi ke masyarakat, masyarakat siapkan begini, ya kan? Masyarakat siapkan kuenya, kadang-kadang masyarakat siapkan tehnya, itu. Amplopnya tidak ada, kalender pun tidak cukup, apalagi sarung memang saya tidak siapkan, kerudung saya tidak siapkan. Apa kata mereka? Ah, bullshit, tidak benar ini, pasti bohong ini Pak Supri. Selang gini, saya belikan tiket ke Makassar, Anda naik mobil ke Kabupaten Sopeng, tanya saja, yang penting masuk di dalam Sopeng. Ada tidak masyarakat pernah saya kasih uang untuk pilih saya? Tanya aja di mana aja mau tanya. Saya jamin 1000%. Tidak ada orang saya kasih untuk memilih saya. Kerudung selembar pun tidak ada yang saya berikan. Kenapa? Nasabah log ama biar negaga. Kira-kira begitu. Ya Bapak-bapak sekalian. Nah sekarang angkana cuma aja diukur dengan nilainya. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa lihatlah betapa ingatanku tidak pernah putus-putus terhadap warga Cengadi Ilaleng. Kenapa? Di saat saya mencari suara saya datang, di saat saya duduk saya juga datang. Berarti umpah boleh adaku, maka aku terpilih ke apa? Bu, angka kamu tuh memang, ya kan? Berarti saya buktikan kalimat ini datang kembali di sini. Itu nilainya sebenarnya yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Kalau toh ada nanti embel-embelnya, itu variabel kecil yang ada pada kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Lalu di sana di Indonesia, kita bicara Indonesia kecil karena kan di sini bicara Sopeki. Indonesia anggota DPR secara keseluruhan itu 575 anggota DPR. Jadi 575 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia menjadi anggota DPR RI. Dari 575 orang itu, Hakim Mahkamah Kehormatan Dewan, jubahnya itu warna merah putih itu jubahnya. Nah itu sebetulnya nanti besar anak-anak kita mau menjadi politisi. Nah ini cuma beberapa orang yang datang pada saat itu berfoto kita. Beginilah modelnya. Jadi ini kalau pakaian begini tidak bisa kita betul tegak lurus. Ya kalau salah tahu salah wi. Cocok.
kira-kira begitu. Nah ini hakimnya, jadi hakim itu kan tuh bro, hakimnya Dewangnya. Terus di Partai Golkar SHMH, anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol, yang kami hormati Bapak Abdul Qadir, anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang kami hormati Bapak Kapolsek Liliaja, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang sempat hadir pada malam hari ini, terkhusus dan teristimewa kepada tuan rumah. Terima kasih atas tempat yang telah disiapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita tahan hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan reses bersama Bapak Supriyansa SHMH. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan reses merupakan salah satu program kerja dari setiap anggota DPR yang dikerjakan secara berkala dengan tujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Jadi pada kaitan itu nak videonya Pak Supriyansa mak bicara, yang ada tujuannya kita mengikut kita langsung, yang sebaiknya kita betul sampaikan, kita lo yang perluan, kita sampaikan langsung kualenya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menghargai waktu, mari kita mendengarkan sambutan pertama dari Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Supriyansa SHMH, anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Komisi 3 fraksi Golkar. Saya hormati Bapak anggota DPRD wilayah 4 Jiraja Cita. Saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, pemuda, wanita, dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya jualah sehingga pada malam hari ini kita sempat hadir di tempat ini dalam rangkaian pelaksanaan acara reses Bapak Supriyansa SH. Empatinya bisa menjadi murid, tidak lupa kacangnya atau kacang tidak lupa kulitnya. Kemudian mudah-mudahan harapan kami kegiatan Bapak ini, nama saya Haji Muhajira dari Cengadilaleng. Harapan kami mudah-mudahan dengan kegiatan Bapak seperti ini pada malam hari ini bisa menjadi contoh bagi anggota-anggota DPR lainnya, karena terus terang Pak, ini sesuatu yang sangat langka bagi kami dan kesyukuran luar biasa. Jangankan anggota DPR RI, anggota DPR tingkat provinsi saja kami susah untuk bertemu. Tapi untuk Bapak Kadir kami bisa bertemu. Itu jangan Bapak Kadir. Iya, provinsi Pak, kalau untuk Bapak Kadir alhamdulillah kami bisa ketemu. Dan yang menjadi contoh teladan karena kami yakin memang pada saat memilih Bapak ini bahwa Bapak salah satu anggota dewan yang sangat bersih, pintar, cerdas, dan luar biasa sekali dalam hal keberaniannya. Jadi kami belum lupa pada saat malam Bapak Kuro Sumanga, yaitu pada tanggal 20 September 2018. Saya tidak melupakan ini karena hampir berdampingan dengan ulang tahun saya. Pada saat itu Pak, kami hampir seluruh lapangan gasis bisa merasakan keharuan yang luar biasa dan kekhawatiran jangan sampai pengorbanan Bapak pada malam itu tidak mendatangkan hasil. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini keharuan kami sangat terbalik pada malam itu. Keharuan kami mengalami rasa syukur yang luar biasa bisa bertemu dengan Bapak dan tidak melupakan kami semua warga masyarakat Cengadilaleng. Sekali lagi terima kasih Pak. Langsung mungkin saya masalah pertanyaan mengenai sehubungan dengan Komisi 3 Pak, mengenai HAM hukum. Terus terang
kami daerah Sopeng, daerah wilayah Kecamatan Liwedede ini bisa dikatakan sangat awam dengan hukum. Kemudian kebetulan saya masuk berkecimpung dalam SKPD Dinas Kesehatan, tapi saya dalam Puskesmas Cangadi. Kami mendapatkan pendanaan dari pusat, yaitu dana BOK. Dan terus terang yang mengelola pendanaan ini adalah orang yang belum bisa dikatakan tidak berkompeten, karena kami tidak memiliki ilmu akuntan. Orang kesehatan diwajibkan untuk menjadi akuntan. Yang kami khawatirkan, Pak, jangan sampai suatu hari nanti karena kesalahan mungkin secara administrasi kami mendapatkan pelanggaran hukum. Apakah ada wadah di Kabupaten Sopeng ini menjadi perpanjangan tangan Bapak untuk bisa kami mengadukan seperti itu? Karena selama ini kami tidak tahu mengadu kemana. Karena terus terang kalau kejaksaan masuk dalam ranah instansi, kami langsung tiba-tiba ciut, meskipun kita tidak tahu kesalahan apa, tapi karena kekurangan validnya kami sebagai anggota orang kesehatan harus masuk dalam akuntan, sehingga kami sering merasa takut meskipun sebenarnya tidak salah, jangan sampai ada administrasi. Ini satu pertanyaan kami, apakah ada wadah di tempat? Semoga yang memilih saya ini anaknya nanti juga menyusul mendapatkan kesuksesan. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, sehingga apa yang menjadi cita-citanya kita di masyarakat Cangadi Lalen ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan kepada kita semua. Perawat yang kurang, kalau perawatnya yang kurang, nanti apakah nanti melalui pemerintah kabupaten yang akan menyampaikan kepada Kemenkes ya,